kita sudah mengikuti persidangan hari ini. Mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi posita atau argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan maupun juga di dalam petitum yang disampaikan. Misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi bumerang bagi pemohon nomor 2, misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29%, 71% tidak bisa adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 21%, 29%, apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil Pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%, kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga psikolog yang dihadirkan, yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo, Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu, bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri, dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi capres ya. Jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik. Ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pencalonan presiden, sehingga itu sudah familiar. Apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus Pilpres ini, sehingga harus dilakukan Pilpres ulang.